Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama rutinitas media sosial yang kayaknya nggak ada habisnya? Tiap pagi mikir, aduh hari ini posting apa lagi ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita akan bongkar rahasia gimana caranya keluar dari siklus itu. Kita akan bahas cara kerja yang lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Tentunya dengan bantuan AI. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada pendekatan kerja keras. Kamu kayak lagi juggling, mencoba menangkap semua bola yang dilempar setiap hari. Bikin pusing ya? Nah, di sisi lain ada pendekatan kerja cerdas. Kamu santai, mengendalikan semuanya dari satu pusat komando. Kelihatan lebih enak kan? Kita akan fokus ke yang kedua ini. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita tuh sering banget kejebak di dalam apa yang saya sebut roda hamster konten. Rasanya kayak lari di tempat, terus-terusan dikejar target buat bikin konten baru setiap hari. Ujung-ujungnya cuma capek dan kehabisan ide. Pertanyaan besarnya, gimana dong caranya kita bisa tetap konsisten, bikin konten yang disukai banyak orang, tapi tanpa harus bakar diri atau kehabisan energi? Jawabannya sebenarnya simpel. Kita harus paham dulu aturan mainnya. Oke, jadi solusi pertamanya adalah kita harus kenalan dulu sama yang namanya algoritma. Kita perlu tahu apa sih maunya platform-platform media sosial ini. Biar gampang, anggap aja algoritma ini tugasnya kayak mak comblang. Jadi gini, platform kayak Instagram atau TikTok itu pada dasarnya adalah mak comblang digital. Tugas utama mereka cuma satu, nemuin konten yang pas buat orang yang pas. Tujuannya, biar orang-orang itu betah, scroll terus, dan nggak nutup aplikasi mereka. Nah, artinya tugas kita adalah bikin konten yang disukai dan gampang dijodohin sama si mak comblang ini. Terus apa aja sih yang dicari sama si mak comblang ini? Ada 3 hal penting. Pertama, relevansi. Gampangnya seberapa lama orang nonton konten kamu. Makin lama, makin dianggap relevan. Kedua, konsistensi. Algoritma itu suka sama akun yang rajin posting. Ini nunjukin kalau kamu itu serius dan aktif. Dan yang ketiga, interaksi. Konten kamu itu mancing orang buat komen dan nge-share nggak? Kalau 3 hal ini bisa kamu penuhi, wah, si mak comblang bakal seneng banget buat nyebarin konten kamu kemana-mana. Oke, aturan main kedua adalah soal apa yang kita kasih ke audiens kita. Nggak bisa dong kita kasih mereka nasi putih terus-terusan. Kita butuh yang namanya menu gizi seimbang buat konten kita. Ini nih kesalahan yang sering banget kejadian, terutama buat akun-akun yang tujuannya edukasi. Kontennya kaku banget, formal, isinya cuma materi dan materi. Hasilnya? Ya jelas, pengikut kamu jadi bosen terus kabur deh. Nah, solusinya adalah resep menu seimbang ini. Coba deh bagi konten kamu jadi 3 pilar utama. 50% itu edukasi, ini makanan utama kamu yang ngasih nilai lebih. 30%-nya lagi itu hiburan, anggap aja ini dessertnya, sesuatu yang ringan dan bikin senyum. Terus 20% sisanya adalah inspirasi, ini vitaminnya, bisa berupa kisah sukses atau kutipan yang bikin semangat. Dengan menu yang seimbang ini, audiens kamu bakal ngerasa dapat semuanya dan bakal balik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bagian yang bener-bener bakal ngubah cara kerja kamu. Disinilah kita bener-bener menerapkan prinsip kerja cerdas, bikin sekali, sebar kemana-mana. Apa sih maksudnya content repurposing itu? Gampangnya, ini adalah seni mengubah satu konten besar, misalnya satu video panjang, menjadi banyak potongan konten kecil yang bisa disebar ke berbagai platform. Ini cara jitu kita biar nggak usah lagi pusing mikirin ide dari nol setiap hari. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalkan kamu punya satu video penyuluhan kesehatan. Nah, dari satu video itu aja, kamu bisa potong jadi 3 video pendek buat Reels. Terus ringkas poin pentingnya jadi satu karusel di Instagram, ambil 5 kutipan kerennya buat di-post di Twitter, dan terakhir, bikin satu rangkuman singkat buat status WhatsApp. Kelihatan kan? Dari satu kali kerja, hasilnya bisa jadi banyak banget. Hasil akhirnya, wow, dari satu sumber konten, kamu bisa punya stok buat lebih dari seminggu. Efisien banget kan? Kamu nggak perlu lagi tiap pagi bengong di depan layar kosong. Oke, aturan mainnya udah ngerti, strateginya udah jelas, tapi gimana cara nyatuin ini semua biar nggak ribet? Nah, disinilah AI datang sebagai penyelamat. Anggap aja dia asisten pribadi kamu. Kamu nggak perlu jadi ahli teknologi kok buat pakai ini. Cukup kasih perintah atau prompt yang jelas ke AI. Kayak gini contohnya. Kamu suruh dia jadi ahli strategi medsos, kasih topiknya, target audiensnya siapa, dan minta outputnya dalam bentuk apa. Sesimpel itu, tapi hasilnya luar biasa.
Dan voila, ini dia hasilnya. Cuma dalam beberapa menit, AI bisa bikinin kamu kalender konten yang super rapi dan terstruktur. Lengkap dengan ide kontennya, formatnya apa, masuk ke pilar yang mana, bahkan dibikinin draft captionnya juga. Semuanya udah ngikutin resep menu seimbang yang tadi kita bahas. Jadi, inti dari semua ini adalah kamu bisa merencanakan konten untuk 1 bulan penuh. Dan itu semua bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Bayangin, berapa banyak waktu yang bisa kamu hemat. Kamu jadi bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting, yaitu misi utama kamu. Oh iya, sebagai bonus, kapan sih waktu terbaik buat posting? Sebenarnya algoritma itu terus berubah, tapi kebiasaan manusia relatif sama. Coba deh posting pas orang-orang lagi scroll pagi-pagi, atau pas jam makan siang. Dan yang paling penting, di malam hari pas mereka lagi santai, kira-kira antara jam 6:30 sampai jam 8 malam. Itu waktu emasnya. Oke, mari kita rangkum sebentar ya. Pertama, anggap algoritma itu mak comblang. Kedua, sajikan menu seimbang 50-30-20. Ketiga, pakai mantra sakti, bikin sekali, sebar terus. Dan terakhir, biarkan AI yang jadi asisten kamu buat nyusun jadwal, biar kamu bisa fokus ke misi utamamu. Dengan sistem ini, konten kamu udah terjadwal, jalan otomatis, dan hidup kamu jadi lebih tenang. Tapi ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah semua yang kita lakukan ini beneran berhasil? Apakah audiens kita suka? Nah, itulah yang akan kita dalami di pembahasan berikutnya.